Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Wah. Eropa hingga dunia langsung dibikin geger. Andre Rosiade bandingkan Tekincal meeting Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Bahkan diharapkan sampai saat ini tagar Stay dan Patrick Kluivert out terus bertaburan di jagat dunia maya. Siapa yang lebih baik? Ini dia fakta mengejutkannya. Auto gemparkan Asia hingga Eropa. Timnas Indonesia akhirnya dapatkan lini serang kelas Eropa untuk duet dengan Ole Romani yakni Miliano Jonathanska. Gelandang serang gacor dengan statistik gila 31 pertandingan mencetak 11 gol dan 4 assist di Eredivisie musim ini. Dengan kehebatan Head of Scouting Timnas Indonesia, Simon Tahamata selain Mauro Zijlstra dia juga berhasil membawa Miliano Jonathans. Simak semua detailnya di sini. Jagat sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Sang preman Timnas Indonesia Justin Hubner dapat ancaman pembunuhan. Siapa pelakunya, apa yang mau dipermasalahkan hingga buat ancaman ngeri seperti itu? Ini dia fakta ancamannya. Simak baik-baik ya. Diumumkan langsung hari ini, juru taktik hebat asal Belanda Frank van Kempen resmi latih Timnas Indonesia U20. Garuda Muda semakin dikenal dunia, ditakuti, bahkan bisa jadi salah satu lawan yang paling ditakuti di Asia, bahkan Eropa. Ikuti terus perjalanan fakta menariknya hanya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Suasana jagat sepak bola nasional tengah dilanda badai besar. Keputusan kontroversial nan mencengangkan dari PSSI memecat pelatih fenomenal Shin Tae-yong dan menggantinya dengan sosok yang kini jadi sorotan panas, Patrick Kluivert, menuai gelombang protes dari berbagai penjuru Nusantara. Puncak dari kekesalan publik memuncak setelah laga horor Timnas Indonesia kontra Jepang pada 10 Juni 2025 silam. Dalam pertandingan yang seharusnya jadi unjuk gigi Garuda justru menjadi ajang pembantaian memalukan. Indonesia bukan hanya kalah tetapi tenggelam tanpa perlawanan. Tim asuhan Kluivert seperti kehilangan arah, tanpa rencana, tanpa taring. Tak hanya fans yang murka, salah satu anggota DPR RI sekaligus penasihat Semen Padang Andre Rosiade ikut buka suara dan membongkar fakta-fakta mengejutkan yang membuat publik semakin ternganga. Lewat penuturannya kepada pengamat sepak bola ternama, Akmal Marhali, Andre menjelaskan secara belak-belakan perbedaan mencolok antara metode pelatihan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Kalau Shin Tae-yong, technical meeting itu serius, nonton bareng video pertandingan selama 2 jam, bahas satu persatu, pemain dikasih tugas dan peran jelas, disiplin dan penuh strategi, tegas Andre Rosiade. Tapi kalau Kluivert, nonton 15 menit, lalu cuma bilang terima kasih dan selamat berjuang habis itu selesai. Gak ada pembahasan mendalam, pemain jadi bingung kayak dilempar ke medan perang tanpa senjata. Lanjutnya. Dan hasilnya sudah bisa ditebak, Timnas Indonesia jadi lumbung gol lawan di 2 laga tandang terakhir. Bahkan saat melawan Jepang, para pemain terlihat panik dan kebingungan menghadapi gempuran Takefusa Kubo dan kolega. Seolah tak tahu harus melakukan apa. Tak sampai di situ saja, publik semakin meledak emosinya ketika melihat Kluivert malah asyik liburan dan pesta-pesta di Spanyol, di saat rakyat Indonesia masih bersedih akibat kekalahan memalukan dari Jepang. Banyak netizen mengibaratkan perilaku Kluivert mirip pejabat korup yang hura-hura pakai uang rakyat, sementara rakyatnya menderita. Ini bukan hanya soal sepak bola, ini soal harga diri bangsa. Diharapkan atau admin harap tagar Stay STY dan Patrick Kluivert out terus bertaburan di jagat dunia maya agar PSSI sadar bahwa Timnas Indonesia harus kembali ditangani oleh pelatih yang benar-benar peduli, disiplin dan punya visi jelas, lolos ke Piala Dunia 2026. Sudah waktunya PSSI sadar, sudah waktunya Shin Tae-yong kembali. Garuda butuh sayap kuat, bukan sayap yang cuma bisa pesta pora saat Timnas hancur lebur. Jagat sepak bola nasional kembali diguncang kabar luar biasa yang bikin jantung deg-degan. Sebuah angin segar, harapan besar, dan peluang emas datang dari Eropa untuk Timnas Indonesia.
Nama Miliano Jonathan, swinger muda penuh ledakan milik FC Utrecht, diharapkan selangkah lagi bisa dinaturalisasi demi membela Garuda dalam round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Wow, ini bukan rumor biasa, ini bom waktu yang siap meledak membawa kejayaan. Sosok kunci di balik lobi panas ini tak lain adalah sang kepala pemandu bakat timnas, legenda berdarah Indonesia Simon Tahamata. Dengan kecerdikannya, admin harap bisa membuka komunikasi dan membujuk Miliano agar mau mengikuti jejak para pemain keturunan lainnya yang kini membela merah putih. Dan diharapkan sekali, Miliano segera memberi lampu hijau. Saat kabar ini mulai menyeruak ke publik, para awak media langsung menodong pertanyaan pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun alih-alih menjawab gamblang, sang ketua memilih diam 1000 bahasa. Tapi tunggu dulu, diamnya bukan sembarang diam. Gestur wajahnya yang penuh senyum misterius justru memunculkan dugaan besar bahwa proses naturalisasi Miliano memang sedang berjalan di balik layar. Tapi banyak yang menilai diamnya itu justru menyiratkan kejutan mahadahsyat sedang dipersiapkan. Apalagi Oktober tinggal menghitung minggu dan waktu terus berjalan. Masalah utama timnas Indonesia selama ini adalah ketajaman di lini serang. Meski hadirnya oleh Romeni menjadi angin segar yang memperbaiki produktivitas gol, namun racikan pelatih anyar Patrick Kluivert dinilai belum menemukan sosok winger eksplosif nan mematikan yang bisa menusuk dari sisi lapangan dan mengguncang pertahanan lawan. Dan disinilah nama Miliano Jonathan masuk dalam radar prioritas. Pemain muda FC Utrecht itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Bukan cuma keturunan, tapi juga punya kualitas premium. Miliano dikenal sebagai pemain dengan kecepatan tinggi, dribbling maut, dan kelincahan luar biasa. Ia mampu beroperasi di sisi kanan maupun kiri, dan dikenal sangat jago mengecoh lawan 1 lawan 1. Bayangkan jika ia berduet dengan Tom Haye di tengah, atau diapit Marcelino dan Ole Romeni, maka pertahanan lawan bisa dibuat porak-poranda. Banyak pengamat menyebut gaya main Miliano mirip pemain-pemain top dunia seperti Leroy Sané atau bahkan Lionel Messi di awal karier. Perpaduan visi bermain, kecepatan sprint, dan insting mencetak gol membuat dirinya sangat cocok menjadi kartu truf Garuda di babak round 4 nanti yang akan mempertemukan Indonesia dengan raksasa-raksasa Asia. Dengan bergabungnya Miliano Jonathan, harapan menuju panggung dunia semakin nyata. Ia bukan pemain sembarangan, ia adalah bagian dari generasi emas yang siap membawa Indonesia terbang tinggi di langit Asia dan dunia. Siapkah kamu menyaksikan gebrakan sejarah ini? Pantau terus kabar resminya, karena Oktober akan jadi bulan yang menggetarkan seluruh penjuru negeri. Garuda mengejutkan, Justin Hubner diteror ancaman pembunuhan gara-gara parfum. Fans berubah jadi monster. Dunia sepak bola Indonesia mendadak geger. Sosok bek muda andalan timnas Garuda, Justin Hubner, mendadak jadi sorotan bukan karena aksi heroiknya di lapangan, melainkan karena ancaman pembunuhan mengerikan yang diterimanya lewat Instagram. Yap, kamu gak salah baca. Ancaman pembunuhan, dan itu ditulis langsung oleh salah satu netizen Indonesia. Kejadian ini bikin banyak pecinta bola tanah air tercengang. Siapa sangka Justin yang selama ini dielu-elukan sebagai pahlawan lini belakang timnas, mendadak jadi target kebencian brutal hanya karena unggahan sederhana soal bisnis parfumnya. Dan lewat Instagram story yang ia unggah pada Sabtu malam 5/7/2025, ex-pemain Cerezo Osaka itu memperlihatkan isi pesan mengejutkan dari akun @ga, norak pesan yang bukan hanya nyinyir kejam, tapi juga berisi ancaman pembunuhan secara terang-terangan. Kamu pemain lelucon, aku ingin membunuhmu, sumpah, malu-maluin banget, tulis si pengirim pesan. Sungguh ucapan yang bikin bulu kuduk merinding. Betapa kejamnya media sosial saat emosi tak lagi punya batas. Yang lebih gila lagi, akun yang mengirim ancaman itu sebelumnya justru dikenal sebagai pendukung setia Justin Hubner. Dalam pesan-pesan lamanya, dia sempat menuliskan dukungan seperti, "Cepat sembuh Justin, kami butuh kamu. 300 juta rakyat Indonesia ada di belakangmu. Kami siap balas serangan 100 kali lebih dahsyat." Dari fans jadi pembenci, dari pujian jadi ancaman maut, ini benar-benar plot twist yang lebih liar dari drama Korea. Sosok Justin sendiri yang baru saja menyelesaikan kiprahnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama skuad Merah Putih tampak masih menikmati waktu di Bali. Namun keberadaannya yang tak tampak aktif bersama klub tampaknya jadi alasan utama kegeraman si pengirim pesan. Padahal banyak pemain lain juga sedang masa transisi atau latihan mandiri seperti Nathan Chow Aon dan Tom Haye.
Respons Justin mengejutkan. Bukannya emosi atau terpancing, pemain keturunan Belanda ini justru membalas dengan elegan dan damai. "Semoga kamu baik-baik saja, saudaraku," tulis Justin dengan tenang. Dan ketika melihat perubahan drastis dari sang pengirim pesan yang dulu pendukung jadi pembenci, Justin hanya menulis singkat penuh makna, bagaimana segala sesuatunya bisa berubah. Komentar sederhana tapi menyayat, menunjukkan kedewasaan luar biasa dari pemain muda berusia 21 tahun ini. Kini, publik sepak bola Indonesia hanya bisa mengelus dada. Bagaimana mungkin pemain yang sudah berjuang demi Garuda bisa diperlakukan sekejam itu? Ancaman seperti ini jelas tak bisa dianggap sepele. Diharapkan netizen dan para fans bisa lebih bijak. Ingat, para pemain adalah manusia, bukan robot yang harus selalu tampil sempurna. Dan buat para pembenci, satu pesan buat kalian. Jangan jadi benalu dalam mimpi besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mari kita kawal dan lindungi para pahlawan timnas karena perjalanan menuju panggung dunia tidak akan mudah, apalagi jika justru disabotase dari dalam negeri sendiri. Jangan biarkan kebencian membunuh harapan.